Sebetulnya Eva telah menjalin hubungan gelap selama beberapa tahun dengan Hitler, hingga Eva menikahi Hitler. Namun tragisnya pernikahan mereka hanya bertahan kurang dari 40 jam, lalu keduanya bunuh diri. Jadi setelah bertahun-tahun Eva pacaran sama sang diktator, akhirnya Eva menikah juga dengan Hitler. Eva seneng banget kan karena Hitler ini merupakan orang yang benar-benar dia kagumi, sekaligus sebagai satu-satunya pria yang mampu memikat hati Eva. Dalam kisah ini, Eva benar-benar tergila-gila sama pemimpin Nazi ini. Bahkan ketika Hitler bunuh diri, Eva ingin ikut bersamanya dan Eva meminum racun sianida dan meninggal dengan harapan bisa ikut bersama Hitler dan bertemu di alam baka. Sebelum lanjut, dukung kami ya guys dengan cara subscribe, like jika kalian menyukainya, dan jika ada pertanyaan atau kalian ingin memberikan informasi, silahkan komen di bawah ini. Hello Nongkeepers, tragedi kisah asmara yang satu ini ada hubungannya dengan Adolf Hitler, pemimpin Jerman yang semua orang tahu dengan kediktatorannya, kekejamannya, kewibawaannya, ditakuti dan disegani. Namun di akhir hayatnya, dia bunuh diri bersama kekasihnya. Pembahasan kita kali ini mulai dari seorang wanita yang dikenal sebagai wanita simpanan pemimpin Nazi. Namanya Eva Braun. Sebetulnya siapa sih Eva Braun ini? Nama lengkapnya adalah Eva Anna Paula Braun. Dia dilahirkan di München pada 6 Februari 1912 ya. Dia merupakan putri kedua dari pasangan Friedrich Braun dan Franziska Kornberger. Eva dididik di sekolah Katolik di München. Kemudian dia menghabiskan 1 tahun di sekolah bisnis biarawati Inggris di Simbach am Inn. Waktu Eva berumur 17 tahun, dia mulai tuh kerja sebagai fotografer untuk partai Nazi di Heinrich Hauptmann. Sebelum dia menjadi fotografer, awalnya Eva ini cuma sebagai marketing sekaligus asisten penjaga toko aja. Dan pertemuan pertama antara Eva dan Hitler ketika Eva sedang menjaga toko. Dari situlah ada ketertarikan antara Hitler dan Eva, yang menjadikannya Eva bisa bekerja sebagai fotografer partai Nazi. Eva juga dikenal sebagai gadis cantik guys dan cerdas. Kecerdasan yang paling menonjol pada saat itu adalah dia mampu dengan cepat belajar memakai kamera dan cara mengembangkan sebuah foto. Pada saat awal pertemuan dengan Hitler di tahun 1929, Eva ini baru berusia 17 tahun, jadi masih gadis belia gitu kan. Sedangkan Hitler adalah bapak-bapak berusia 40 tahun. Seperti apa perjalanan cinta Eva Braun? Kita akan melihat dua sisi yang bersamaan antara butanya cinta yang sering membuat orang bahagia dan sisi lain sebenarnya penuh dengan penderitaan. Seperti yang dialami Eva, di antara kisah dramatis dan pilu yang dialami Eva yaitu meskipun Hitler menjalani hubungan dengan Eva, namun Hitler bukan tipe orang yang setia terhadap hubungan asmara. Dan yang selalu menjadi misteri, setiap wanita yang dipacarin sama Hitler kerap terekspos selalu melakukan upaya bunuh diri. Setidaknya ada 8 wanita termasuk Eva yang berhubungan asmara dengan Hitler, semuanya kerap melakukan upaya bunuh diri. Hitler juga dikenal kurang baik memperlakukan wanita-wanita yang dipacarinya itu. Selain Eva, ada wanita bernama Renate Müller. Dia adalah seorang artis papan atas di masanya. Dia juga salah satu wanita yang menjalin asmara dengan Hitler. Dan sejarah mencatat di tahun 1937 Renate bunuh diri dengan cara loncat dari jendela. Kalian tahu Renate ini adalah bintang film yang juga diminta oleh Hitler untuk bermain film propaganda pada tahun 1930. Oke guys, kita balik lagi ke Eva, di mana suatu ketika Eva mengetahui kalau Hitler berselingkuh dengan wanita lain. Tidak sanggup menahan perih dan luka di hatinya, Eva frustasi kan, dan mengambil pistol punya bapaknya. Apa yang dilakukan Eva? Dia menarik pelatuk pistol tersebut dan menembak dadanya sendiri.
Namun upaya bunuh diri yang dilakukan si Eva ini gagal. Dia mampu diselamatkan oleh dokter pribadinya Hitler pada saat itu. Mendengar cerita tersebut, Hitler langsung membawakan Eva hadiah dan bunga dan merayu kembali Eva yang menjadikan hati Eva luluh kesekian kalinya. Bukan Hitler lah namanya kalau nggak bisa meluluhkan hati orang. Wibawa dan cara komunikasinya bikin siapapun yang mendengarnya kelepek-kelepek Hitler gitu loh. Tibalah kita pada detik-detik napas terakhir pasangan sehidup semati Eva dan Hitler. Jadi pada bulan April kalau nggak salah tahun 1945, tentara Uni Soviet mulai memasuki Berlin, di mana saat itu Jerman di bawah kepemimpinan Hitler sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Hitler akan hancur dan sehancur-hancurnya pada saat itu. Pada saat itu pula seseorang bernama Henriette van Schirach, pada saat itu dia berprofesi sebagai penulis, meminta Eva untuk bersembunyi karena situasi sangat mencekam. Tapi Eva tetap ingin bersama Hitler. Dia menulis sebuah wasiat yang bunyinya kira-kira, apakah Anda pikir saya akan membiarkannya tewas sendirian? Saya akan menemaninya sampai kapanpun, kata Eva kepada Schirach waktu itu. Setelah Eva bilang seperti itu ke si Schirach, dia langsung bergegas mencari Hitler. Dia berangkat dari München ke Berlin dan menyusul Hitler di markas besarnya Nazi. Setelah Eva berhasil menemui Hitler, Hitler ini terkagum-kagum sama Eva. Jadi ngerasa Eva ini benar-benar nggak diraguin cintanya gitu sama Hitler. Dari sinilah Hitler ingin menikahi Eva. Mereka kemudian mengikat janji setia pada dini hari di tanggal 29 April 1945 kalau nggak salah. Waktu itu resepsi pernikahannya sangat sederhana dan yang menghadiri hanya beberapa orang petinggi Nazi saja. Beberapa saat setelah pernikahan mereka, tercatat sekitar pukul 13.00 di tanggal 31 April 1945, Hitler dengan Eva berkata-kata kepada para staf di sekitar mereka dan berpamitan. Para staf tidak mengerti apa yang dimaksud sang diktator ini. Beberapa waktu setelah pamitan, sekitar jam 15.30, orang di sekitar tempat Hitler mengatakan mendengar sesuatu seperti tembakan. Otomatis dong orang-orang melakukan pengecekan di beberapa tempat dan tidak diduga saat staf dan ajudan Hitler masuk ke kamar Hitler, mereka menemukan Hitler dan Eva udah nggak bernyawa lagi. Hitler bunuh diri dengan cara menembakkan pelipis kanannya menggunakan pistol, sedangkan Eva bunuh diri dengan memakan kapsul berisi sianida. Singkat cerita, jenazah mereka berdua kemudian dinaikkan ke atas melalui pintu darurat dan dikuburkan di Reichskanzlei. Seminggu kemudian, pada tanggal 11 Mei 1945, jenazah Hitler dan Eva ditemukan oleh pasukan Soviet. Dari otopsi diketahui kalau susunan gigi dan jenazah itu milik Hitler dan Eva. Secara rahasia, Soviet kemudian memakamkan mereka di bangunan dinas kontraintelijen di Magdeburg, Jerman Timur. Teman-teman, itulah cerita asmara Eva. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa dukung terus Nongkipedia dengan cara subscribe channel ini. Jangan lupa juga like dan share video ini. Kalian juga bisa memberikan ide atau pengalaman-pengalaman kalian untuk kita bahas di sini. Caranya kunjungi aja link media sosial Nongkipedia yang udah gua taruh di deskripsi. Thank you so much for watching this video. Hidupkan notifikasinya supaya dapat pemberitahuan saat Nongkipedia upload video baru. Ayo bangun channel ini bersama-sama. See you, bye-bye.